kita udah kedatangan gestar yang keren-keren dari kelompok An-Najab. Nah, kalian tahu nggak sih sebenarnya apa itu An-Najab? Tapi kayak sebelum masuk lebih jauh lagi tentang apa itu An-Najab, kita bakalan kenalan dulu nih sama gestar kita yang udah datang pada pagi hari ini. Oke, sebelum itu aku mau ingetin nih buat kalian semuanya yang lagi di rumah, boleh nih kalian bisa sambil ngemil atau sambil rebahan, pokoknya kalian dapetin posisi paling enak untuk untuk mendengarkan ocehan dari kita semuanya, oke? Nah, untuk lebih mengefisiensi waktu, kita langsung aja nih kenalan sama gestar yang udah ada di depan kita. Untuk para gestar, kalian bebas menyebutkan nama lengkap, NIM, nama panggilan, juga hobi, mungkin juga status boleh lah ya di-spill dikit-dikit. Oke. Untuk lebih mengefisiensi waktu, kita langsung kenalan aja sama Mas yang di depan saya langsung. Oke, silakan. Oke, thank you. Halo guys, perkenalkan namaku Maulidani Firdaus, biasa dipanggil H di sini. Sekarang lagi sibuk kuliah, juga belajar sambil ngajar. NIM-ku di kampus 200 100 269. Oke. Itu aja kali ya, cukup. Tapi tadi aku nyebutin status. Status I'm single and very happy. Oh, happy ya. Happy. Oke. Jomblo happy gitu kan. Yeah. Oke, itu dari Mas Handi. Bisa lanjut ke Mbak yang sebelahnya. Oke, perkenalkan nama saya Dela Aprilia Lestari, biasa dipanggil Dela, dengan NIM 200 100 238. Kesibukannya kuliah, status single. Oke, gitu aja. Bisa nih. Oke, lanjut ke Mbak itu. Oke, halo guys. Aku Rika Andika, biasa dipanggil Rika. Untuk kesibukan akhir-akhir itu kuliah sambil ngajar sama lagi les bahasa juga sih. Status itu jomblo fisabilillah. Wah, ada jomblo. Oke. Aku harap nih sampai selesai belum sabar. Sampai selesai nggak jomblo semua gitu kan. Aku harap ada lah minimal satu gitu ya kan. Oke, mungkin bisa dilanjut Mbak. Halo, saya Katia Viola. Nama panggilan saya Agatha, NIM saya 200 100 234. Status saya sih karena jomblo juga. Iya, emang iya. Lanjut. Enggak, tadi kesibukannya apa? Oh ya, kesibukannya nggak ada sih, kuliah. Lanjut. Oke, perkenalkan nama aku Agustina Pandani. Saat ini aku kuliah di salah satu kampus ternama satu-satunya di Jogja. Oke. Kalian mau tahu di mana? Nah, ya kalau untuk NIM aku di kampus itu 2001 0023. Mau nomor rekening nggak? Oh siap. Nanti minta sama yang nyuruh bikin podcast. Oke. Tadi statusnya apa Mbak? Iya, single. Oke. Single namanya. Oh iya. Ayo lengkap lah di sini ya. Lanjut Mbak. Oke, halo semuanya. Nama saya Valentina Febrianti, bisa dipanggil Fenty. NIM-nya 200 100 180. Statusnya sibuk sih. Sibukannya kuliah sambil kerja sih. Oke. Semangat buat kerjanya Mbak. Makasih. Ini buat yang terakhir nih, Mbak. Hai semuanya, aku Yunida Sari Bestari, biasa dipanggil Ninda. Kesibukan sekarang kuliah, kerja, status alhamdulillah sendiri. Udah. Kok ini nggak sesuai ekspektasi gitu loh tadi. Maksudnya di mana nih? Maksudnya? Oh iya. Udah. Ini udah ada yang punya guys tolong. Aduh, malu nih. Oke, itu tadi perkenalan singkat dari gestar kita yang kece-kece ini guys. Jadi nama. iya benar. Oke, jadi perkenalkan nama saya Dika Yusna, biasa dipanggil D. Saya sebagai mahasiswa aktif di salah satu kampus ternama di Kota Gede. Status nama kampusnya. Uni Cimi Tercinta. Semua ya. Status saya alhamdulillah tunangan Yunggi sampai sekarang. Alhamdulillah. Nah, itu perkenalan singkat dari saya. Nah, ini ya untuk lebih untuk lebih mempersingkat waktu mungkin sebaiknya kita langsung masuk apa sih sebenarnya An-Najab itu, kayak penjelasan singkat
tolong diberi penjelasan singkat biar pemirsa di rumah juga tahu sebenarnya apa An-Najab itu. Mungkin bisa dimulai dari Mbak yang paling cantik. Baik, terima kasih. An-Najab itu sendiri sebenarnya singkatan dari analisis jabatan. Nah, analisis jabatan ini merupakan suatu proses, metode maupun teknik untuk mendapatkan data jabatan yang nantinya akan diolah menjadi informasi jabatan guna penyusunan kebijakan lembaga pembinaan atau penataan kelembagaan, kepegawaian, ketata laksanaan dan perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan, serta sebagai umpan balik bagi organisasi dan tata laksana. Nah, analisis jabatan ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, analisis jabatan lingkup mikro dan analisis jabatan lingkup makro. Analisis jabatan lingkup mikro ini adalah analisis jabatan yang digunakan dalam unit kerja tertentu. Sedangkan untuk analisis jabatan lingkup makro adalah analisis jabatan yang digunakan untuk beberapa unit kerja seperti itu. Nah, itu tadi penjelasan mengenai analisis jabatan yang sudah disampaikan oleh Mbak Dela. Penjelasannya cukup singkat dan jelas, tapi kita sudah menangkap ya apa maksud dari analisa jabatan itu sendiri. Jadi tadi udah disebutin bahwa sebenarnya analisa jabatan itu ada dua bagian, ada analisis jabatan makro dan juga mikro. Nah, untuk selanjutnya mungkin apa aja sih dalam analisa jabatan, ada apa aja sih? Mungkin bisa dijelasin dari Mas Han kali ya, ada apa aja sih dalam analisa jabatan itu? Atau kalau nggak Mas Han mungkin yang lainnya bisa menjawab gitu. Saya mau menjelaskan tentang peranan dari analisa jabatan. Analisa jabatan itu berperan menjelaskan setiap pekerjaan atau jabatan yang dibutuhkan di setiap perusahaan untuk mencapai suatu tujuan dan bisa bersama-sama menjalankan bisnis yang sudah ditentukan. Nah, terus ada beberapa fungsi dari analisa jabatan juga. Yang pertama itu ada pengadaan tenaga kerja, itu dipergunakan untuk perbandingan bagi para calon pekerja. Terus yang kedua itu ada pelatihan, itu dipergunakan untuk mengambil keputusan dalam program. Terlebih lagi untuk pelatihan ini sebagai pengembangan sumber daya manusia. Terus yang ketiga itu ada evaluasi kinerja, itu sebagai dasar untuk menentukan nilai pegawai, menentukan nilai pegawai apakah dalam hal program pelatihan sebelumnya. Terus yang kelima itu juga ada pelatihan dan penilaian prestasi, itu untuk menentukan apakah pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. Maka deskripsi jabatan akan sangat amat membantu untuk penilaian sasaran pekerjaan. Terus yang terakhir itu ada proses dan transfer pegawai. Itu tuh dipergunakan untuk data pegawai dalam memberikan dalam mengambil keputusan sebagai dasar program proses transfer pegawai. Itu mungkin dari saya, kurang lebihnya mungkin bisa ditambahkan yang lain. Iya, sangat jelas dan runtut ya penjelasan dari Mbak Agatha. Atau yang lainnya mungkin mau menambahin Mbak atau Mas? Ya ada. Oke. Cukup ya. Itu mengenai apa namanya tadi? Peranan dari analisis jabatan. Selanjutnya tadi sempat disinggung soal elemen nggak sih? Ya, mungkin untuk elemen secara keseluruhannya itu apa sih? Kalian bisa menyebutin nggak sih gitu? Oke, kalau dari aku ini yang Mungkin agak majuan nggak sih itu? maju ke depan gitu. Oke, jadi kalau dari sumber atau referensi yang kelompok kita waktu itu pernah diskusi gitu kan. Jadi di dalam analisa jabatan itu terdapat dua elemen, di mana elemennya itu adalah job description dan job specification.
Nah, teman-teman pasti udah tahu dong apa itu job description, apa itu job specification. Tapi di sini aku pengen mengulas lagi apa sih itu job description. Jadi job description itu merupakan suatu catatan sistematis yang terdiri dari tugas dan tanggung jawab dari suatu jabatan tertentu serta ditulis berdasarkan fakta-fakta yang ada. Nah, di dalam job description ini mencakup kayak identifikasi jabatan, kemudian abstraksi jabatan, terus tugas-tugas apa aja sih yang harus dilaksanakan. Nah, terus tuh ini kayak lingkungan kerja, kondisi kerjanya itu seperti apa, peralatan kerja yang digunakan tuh apa aja, dan itu ada di dalam job description itu ini dijelaskan juga gitu kan. Nah, sedangkan kalau yang job specification, namanya juga specification atau spesifik gitu kan, itu tuh kayak persyaratan. Biasa kan ada kalau yang di maaf ya, di pleset berarti ya. Itu kalau di lamaran sih itu lowongan pekerjaan sih. Itu ada kan kayak persyaratan umur mungkin, terus pendidikan nggak sih? Iya. Apalagi pengalaman kerja. Nah, iya bisa. Apa lagi? Kadang-kadang jenis kami juga sih. Nah, iya. Umur biasa. Usia mau beda deh. Nambahin doang. Gitu sih, Bang. Udah. Oke. Iklan. Iklan. Mohon maaf tadi ada iklan guys. Udah itu sejauh ini cukup lancar ya penjelasan kalian dan cukup bagus gitu. Untuk selanjutnya mungkin langsung saya penasaran nih, dalam analisis jabatan tuh apa aja sih faktor penyebab terjadinya perubahan gitu? Mungkin bisa dijelasin sama Mas yang paling ganteng gitu kan, apa sih perubahan dalam analisis jabatan? Thank you. Jadi setelah tadi kita tahu ada pengertian, terus peran, dan juga ada elemen-elemennya tentunya ya guys. Ya. Dari setiap hal itu kan ada faktor-faktor plus minusnya. Nah, untuk di analisis jabatan itu sifatnya dia itu nggak statis, otomatis dinamis, di mana dia itu bakal berubah-ubah ngikutin dari tergantung perusahaan mekanismenya punya kayak gimana, terus switching pergantian dari posisi-posisi jabatan yang ada di perusahaan tersebut dan lain sebagainya. Selain bersifat yang tidak statis atau dinamis berubah-ubah di sini, analisa jabatan itu juga bersifat kompleks atau umum. Nah, ada 3 penyebab terjadinya perubahan dalam analisa jabatan. Yang pertama adalah time determined change, yang dimana berhubungan dengan waktu. Otomatis waktu itu kan tidak akan pernah berhenti ya guys. jalan terus, otomatis karena ada keadaan yang berubah, situasi yang berubah, dan juga kondisi yang akan selalu berubah. Maka dari itu, inilah penyebab pertama adanya perubahan atau faktor yang terjadinya berubah di dalam jabatan itu sendiri. Nah, tentunya ada dong solusi dari biar kita nih sebagai calon orang-orang yang akan mengurus suatu perusahaan atau punya usaha sendiri harus punya solusi dong. Nah, dari kita setelah diskusi beberapa waktu lalu itu, seenggaknya kita itu harus punya syarat terperinci atas perusahaan atau aturan yang kita miliki, kayak kriteria keahlian atau mungkin jangka waktu bekerja dan lain sebagainya. Itu harus kita bikin pelan-pelan agar kita punya dasar dengan perubahan waktu yang terjadi. Nah, yang kedua itu ada employee determined change, yang dimana employee itu adalah substansi atau unsur dari adanya perusahaan itu, atau yang kita tahu kita kenal dengan karyawan itu sendiri dari perusahaan yang akan melakukan jobnya masing-masing. Nah, otomatis dari setiap orang itu kan punya karakter pribadi yang beda-beda kan ya. Otomatis juga itu tidak bisa kita patenkan kok A, B, C atau D. Walaupun ketika kita bilang kasir itu tugasnya bakal administrasi keuangan, uang keluar, uang masuk, sebagainya, itu akan tetap seperti itu, akan tetapi akan berubah ketika si A yang memegang, si B yang memegang, atau si teliti yang memegang, atau yang kurang teliti yang memegang. Itulah yang disebut dengan employee determined change, di mana proses di sini yang menyebabkan perubahan dari analisis atau jabatan itu sendiri. Nah, yang ketiga itu ada situation determined change, yang dimana pasti berhubungan sama pertama tadi, ada situasi yang akan berubah terus. Nah,
Solusinya dari ini adalah kita harus berusaha berhitung dengan cara menganalisa nih gimana dan apa yang akan terjadi di kemudian hari, dan agar dari hitung-hitungan kita ini kita dapat nih, oh ternyata kita harus kayak gini nih, ternyata kalau kayak gini hasilnya kayak gini, dan berkutip analisa dan juga antisipasi dari jabatan yang kita miliki. Itu sih yang kita diskusi bareng-bareng tentang faktor-faktor yang berlaku di jabatan ini. Boleh kasih aplaus sama Mas Adi. Keren banget jawabannya, kayak kita semua kan tahu ya, walaupun tadi Mas Adi nggak nyebutin bahwa sebenarnya dia tuh sempat ngajar gitu kan. Kita udah tahu dari penjelasan dia ada calon bibit sebagai guru gitu kan. Wah, sumpah keren banget. Sekali lagi boleh. Iya gitu. Teman-teman, kita podcast kali ini kita santai aja dong, rupanya jangan tegang banget sih. Kayaknya udah ada sarapan ya kalau ini. Yang bisa ini minum sama Gimana sih maksudnya nih? Iya, itu tadi udah dijelasin sama Mas Han soal faktor-faktor itu kan dalam perubahan dalam analisa jabatan. Nah, selanjutnya untuk tahapan atau langkah-langkah menganalisa jabatan itu seperti apa, Mbak? Terus juga Mbak lagi seperti apa guys gitu kayak. Terus juga biasanya pakai metode apa sih gitu dalam analisa jabatan gitu? Mungkin bisa dijelasin, Mbak, yang pakai kerudung hijau. Waduh. Boleh. Kayak langsung disebut gimana kelihatan. Yang jomblo katanya. Iya, yang jomblo. Jombloan ya. Oke. Dalam tahapan analisis jabatan itu sendiri ada 3 tahapan. Yang pertama itu ada tahap perencanaan, yang kedua tahap pengolahan data, dan yang terakhir itu tahap pengolahan data. Oke. Untuk dalam tahap perencanaan ini itu ada beberapa kegiatan, yang salah satunya ini itu menetapkan metode pengumpulan data dan juga membentuk tim pelaksana analisis jabatan. Untuk dalam tahap yang kedua ini tahap pengumpulan data. Nah, dalam tahap pengumpulan data ini ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Yang pertama itu ada metode observasi dan juga wawancara. Yang kedua ada metode kuesioner, terus metode studi referensi, dan juga metode kombinasi. Dalam metode observasi dan wawancara sendiri, dalam metode observasi, tim pelaksana analisa jabatan itu mengamati secara langsung di tempat bagaimana sih kinerja para karyawan. Terus dalam metode wawancara sendiri, tim analisa jabatan ini itu mewawancarai secara langsung pemegang jabatan dengan pertanyaan-pertanyaan yang dari susun sebelumnya. Terus selanjutnya itu ada metode kuesioner. Nah, di dalam kuesioner ini itu udah ada pernyataan-pernyataan. Nah, di mana pernyataan-pernyataan di sini itu dapat bersifat terbuka maupun tertutup. Yang artinya di mana para karyawan ini dapat menjawab pernyataan tersebut dengan sesuai kehendak karyawan itu sendiri ataupun dengan 2 pilihan, yaitu ya ataupun tidak. Lalu selanjutnya itu metode studi referensi. Nah, metode studi referensi ini sebenarnya sangat jarang digunakan karena metode studi referensi ini itu hanya tergantung pada pengetahuan dan juga perbandingan antar organisasi, jadi jarang digunakan. Yang terakhir itu ada metode kombinasi, di mana dalam metode kombinasi ini tim analisa jabatan ini dapat mengkombinasikan metode sebelumnya, misalnya metode observasi wawancara dengan metode kuesioner ataupun metode kuesioner dengan metode studi referensi seperti itu. Selanjutnya itu tahapan yang terakhir ya, tahap pengolahan data. Nah, dalam tahap pengolahan data ini ada beberapa kegiatan juga, di antaranya itu menentukan faktor-faktor penilaian analisis jabatan, terus menganalisa hasil dari kuesioner, isi kuesioner itu, lalu menganalisa hasil dari observasi dan wawancara juga, terus menganalisa uraian jabatan sampai dengan mengelompokkan job description seperti itu. Dan dari saya seperti itu. Oke. Cukup runtut sekali jawabannya ya, Mbak ya. Alhamdulillah. Oh, iya. Tapi sebelum lebih lanjut lagi, kalian sendiri pernah nggak sih kayak berperan sebagai orang yang menganalisis jabatan gitu? Belum ya? Untuk saya sendiri belum sih, walaupun pernah magang sebagai asisten HR, Iya. tapi saya tuh
waktu itu cuma mengamati aja, mengamati kinerja para karyawan. Oh, tapi secara nggak langsung minimal tahu lah Ya. pernah kerja di Aku sana. juga pernah sih sebenarnya, aku kan juga kerja. Iya. Cuman aku bukan yang terjun langsung dalam kayak pengrekrutan atau apa namanya kayak HRD gitu tadi. Iya. Terus sama juga kayak evaluasi jabatan di tempat kerja aku gitu. Aku nggak terjun langsung. Cuman aku pernah mengamati juga. Cuman aku pernah ini juga diminta tolong gitu loh buat kayak yang side Oh. jobnya gitu. Oke. Aku yang kerjain gitu sih. Ternyata selain kece-kece kalian juga udah pernah punya pengalaman yang hebat juga gitu. Wah, kita harus itu dia. Untuk selanjutnya kan tadi udah dijelasin soal tahapan dan juga metode gitu kan soal analisa jabatan. Mungkin bisa nggak sih kalian ngasih contoh kepada pemirsa tentang analisa jabatan itu sendiri dalam dunia kerja itu gimana? Mungkin sebelum contoh kayaknya lebih enak ke metode dulu. Oke, iya, sorry guys. Lebih enak soalnya Iya. dia kayak nyambung gitu sama tahapannya. Oh iya, boleh boleh. Oke, boleh. Langsung. Oke, makasih. Oke. Jadi sebelum kita bahas ke contohnya sabar dulu nih Oke. soalnya tahapannya ya. Biar Ada- makin ngerti ya. Iya. Iya, sorry ya. Biar nyambung juga gitu. Jadi ada yang namanya metode evaluasi jabatan nih. Nah, di metode ini tuh ada 4 metode nih teman-teman. 4 metode ini itu metode yang bisa dibilang paling sering digunakan atau yang pada umumnya digunakan oleh perusahaan-perusahaan gitu. Jadi mungkin ya di luar pembahasan ini mungkin ada beberapa metode yang lain. Cuman yang dibilang di sini adalah yang paling umum dan paling sering digunakan. Gitu. Jadi mungkin aku kenalin dulu metodenya itu ada berapa. Jadi ada 4. Yang pertama ada pemeringkatan, terus ada pengelompokan, ada perbandingan faktor, terus yang terakhir ada penentuan poin gitu. Jadi mungkin langsung aku jelasin aja ya. Ya, boleh. Oke. Jadi yang pertama ini metode pemeringkatan ya, atau bisa dibilang metode ranking. Nah sebenarnya dari nama metodenya ini udah bisa kita kira-kira nih sebenarnya metode ini tuh isinya ngapain aja gitu ya. Jadi di metode ini itu kita sebenarnya metode ini bisa dibilang metode yang paling simple atau yang paling praktis gitu dari metode-metode yang lainnya. Kenapa? Karena di metode ini itu kita hanya perlu yang namanya membandingkan tiap-tiap jabatan yang ada gitu dengan memperhatikan yang namanya kemampuan yang sudah dipersyaratkan oleh perusahaannya gitu. Nah, terus metode ini biasanya digunakan untuk mengevaluasi jabatan tuh yang nggak begitu banyak sih, maksimal 30 jabatan gitu. Terus yang kedua ini ada apa ya tadi, pengelompokan ya? Ya. Pengelompokan, oke. Pengelompokan atau metode klasifikasi nih. Nah di metode ini itu kita menempatkan jabatan-jabatan pada grade-grade atau kategori-kategori tertentu. Grade atau kategorinya itu yang memang sudah ditetapkan oleh perusahaan atau yang memang sudah menjadi standar di sana gitu. Nah terus setelah kita tetapkan dengan grade dan kategorinya, kemudian itu kita bandingkan nih sudah sesuai atau belum. Jika sudah sesuai ya berarti memang sudah sesuai. Jika belum atau memang dirasa kurang sesuai, bahkan sama sekali tidak sesuai, nah di metode ini tuh kita bisa menghapus atau menghilangkan jabatan tersebut nih, kayak gitu. Oke lanjut ya. Kemudian yang ketiga ada metode perbandingan faktor ya. Oke, nah di metode ini itu kita sesuai dengan namanya, kita membandingkan faktor-faktor yang ada pada suatu jabatan. Maksudnya di sini ya faktor-faktor yang ada di tiap jabatan, faktornya itu biasanya 4-5 faktor sih. Itu biasanya kemampuan, usaha fisik, usaha mental, terus juga tanggung jawab, terus kondisi pekerjaan itu sendiri. Gitu. Yang terakhir nih, langsung aja ya. Yang terakhir ini ada metode penentuan poin atau metode poin. Di metode ini tuh kita memberikan poin kepada faktor-faktor dari jabatannya. Nah kalau sebelumnya kita membandingkan faktor yang ada di jabatan, sekarang kita memberikan poin nih ke faktor yang ada di jabatan itu. Gitu, bingung nggak? Lumayan ya. Lumayan ya. Lumayan. Oke, jadi kita memberikan poin kepada faktor-faktor yang ada di suatu jabatan. Faktornya sama seperti yang ada di metode perbandingan faktor sebelumnya, gitu. Nah, terus setelah kita memberikan poin-poin tadi ini kita jumlahkan, gitu. Nah, setelah kita jumlahkan, jumlah total poin yang paling paling tinggi itu
berarti nilai jabatannya juga tinggi gitu. Paham ya sampai sini? Oke. Nah tapi di metode ini tuh menarik banget, nggak cuma itu aja. Jadi kita nggak cuma ngasih poin doang gitu, tapi kita juga di sini bisa yang namanya melakukan evaluasi personil, nyambung lagi di tahapan yang tadi sebelumnya menjelasin gitu. Jadi kita bisa melakukan evaluasi personil atau enaknya dibilangnya penilaian karyawan atau pegawai gitu ya. Setelah kita melakukan evaluasi atau penilaian itu, jadi kita bisa menempatkan pegawai atau karyawan kita di jabatan yang pas sesuai dengan kemampuannya gitu kan. Kita udah nilai dia nih, evaluasi dia, jadi ini cocoknya di mana gitu. Kemampuannya nih dia misalnya jago ini, jago itu, oh dia di sini enaknya nih kayak gitu sih. Terus pada akhirnya jadi karyawan dan pegawai kita ini bisa duduk di kursi jabatan yang pas dan dapat imbalan atau gaji yang pas pula. Iya benar banget gitu sih. Wah, ternyata untuk kita bisa masuk, oh iya, kasih aplaus dulu dong. Ya, jadi kita untuk bisa masuk dalam suatu perusahaan, kita juga harus tahu nih analisa yang pas buat kita tuh apa. Kita juga harus bisa menempatkan diri gitu, kita pas di mana gitu ya Nisha. Nah, untuk selanjutnya mungkin ini merupakan pertanyaan terakhir secara runtut gitu loh. Untuk contoh dari analisa jabatan itu sendiri seperti apa, Mbak? Oke, kita masuk ke contoh ya ini ya. Oke, teman-teman sendiri pernah masuk ruang BK belum? Pernah. Ada banget guru BK. Saya nggak nakal. Oke, jadi untuk contoh kali ini kita akan bahas untuk jabatan guru BK nih. Guru BK atau guru bimbingan konseling. Tadi sebelumnya kita udah bahas macam-macam ya pengertian analisa jabatan dan sebagainya, dimana salah satu tujuan analisis jabatan ini adalah untuk mempermudah perekrutan karyawan yang di situ dilakukan prosesnya untuk mengetahui kemampuan atau kompetensi yang kira-kira dibutuhkan untuk posisi tertentu. Nah kali ini kita akan bahas tentang jabatan guru bimbingan konseling. Kira-kira guru bimbingan konseling itu kerjanya ngapain aja ya? Menghubung siswa kalau gitu langsung iya, menghubung. Oke, beberapa job desk ya. Dari guru bimbingan konseling kerjanya ngapain aja? Yang pertama jelas melakukan bimbingan konseling ya, kemudian memberikan layanan baik kepada siswa dan atau orang tua nih terkait dengan prestasi ataupun tentang etika belajar. Jadi di kegiatan belajarnya sehari-hari. Kemudian juga bagaimana berkolaborasi dengan wali kelas, dengan setiap kelas seperti itu, dan tentunya terkait dengan administrasi dan sebagainya. Dan di sini guru BK harusnya juga harus bersikap tegas, kemudian punya kemampuan negosiasi dan sebagainya, dan harus telaten. Nah dari job desk ini nih, kira-kira guru BK tuh harus punya kemampuan yang seperti apa? Harus punya spesifikasi yang seperti apa? Di sini contohnya, yang pertama, guru BK itu biasanya lulusan apa nih? Jurusan apa? Psikologi nggak sih? Oke, psikologi atau bisa juga S1 BK ya, bimbingan konseling. Itu juga bisa mungkin manajemen SDM yang di situ dimana jurusan-jurusan itu linear nih atau berhubungan langsung dengan punya passion untuk mengajar siswa atau membimbing siswa kayak gitu. Kemudian dia juga harus bisa nih mengoperasikan Microsoft Office karena terkait dengan administrasi, karena kan guru kan pasti nggak jauh-jauh dari data dan sebagainya gitu. Itu untuk yang kedua, harus bisa mengoperasikan Microsoft Office. Kemudian harus punya beberapa kemampuan. Yang pertama public speaking, penting ya public speaking guru BK. Kemudian tadi kita harus punya kemampuan untuk negosiasi dan sebagainya. Itu beberapa contoh job description dan juga job specification terkait dengan jabatan guru BK. Gitu. Mungkin ada contoh lain nih yang bisa HRD. Kira-kira HRD harus punya pendidikan apa? Sarjana psikologi. Saya hukum, oke. Manajemen. Misalnya, bisa kan? Akhirnya ada pelatihan yang kayak semua dari jurusan itu bisa. untuk masuk HRD gitu ya.
description-nya dia harus bisa menggunakan alat psikologi kayak gitu. Berarti dia harus misal punya sertifikat atau memang jurusan apa tadi? Jurusan apa? Tapi kita tahu ya sekarang HRD, dunia HRD itu jurusan apapun bisa ya. Iya betul. Jurusan teknik, hukum dan sebagainya bisa. Oke, mungkin dari contoh ini sedikit bisa dipahami lebih jelas lagi tentang analisis jabatan seperti itu. Oke, saya kembalikan ke host. Oke. Dari teman-teman semuanya udah sangat banyak berbicara hari ini ya kan, tentunya mengenai analisa jabatan yang pembahasan yang nggak jauh-jauh dari kehidupan kita selanjutnya. Tentunya kita bakalan kerja gitu. Ya kan kita kan lagi kerja nih, Iya. nggak menutup kemungkinan kita dimanapun kita selalu Kita lagi mempersiapkan untuk ya salah satunya. Iya. Ini sebagai gambaran aja ya. Gambaran apa nih? Tapi berarti anajab ini kan juga kita bisa ini ya jadi lebih memahami. Oh besok kalau mau kerja kita harus tahu dulu nih job desk-nya apa. Berarti nanti kita harus punya kemampuan apa kayak gitu ya. Penting banget sih untuk nanyain job desk-nya apa, kan gak lucu gitu kan kita masuk ke situ tapi kita Udah tahu kan kita Nanti ini saya mau tanya nih, sebenarnya analisa jabatan ini yang bisa menentukan kalau interview kerja tuh biasanya sering ditanya itu mau minta gaji berapa. Nah, dari analisa jabatan ini kita juga bisa tahu dong kita cocoknya di bidang apa dan kita pantas mendapatkan gaji berapa gitu nggak sih? ada sesuatu sih menurut Iya. saya. Kurang lebih bisa. Oh iya. Karena sekarang ada juga kan sering berseliweran di FYP gitu kan di TikTok gitu, ada yang bergambar. Saya salah. Itu sering kayak gua daftar kerja terus ditanyain mau gaji berapa tapi gua gak bisa jawab gitu. Kan sebenarnya udah ada ilmunya sebenarnya kalau kita mau belajar ya kan ya. Nah gitu. Mungkin apa kita sudahi saja podcast kita pada siang kali ini? Aku mau nanya ke hostnya. Yes. Jangan yang serius-serius dong. Enggak, bukan materi dong. Oke. Kan tadi kita udah bahas analisis jabatan nih atau evaluasi jabatan, terus kita juga bahas HRD segala macam dalam perekrutan karyawan gitu. Nah kalau dari host kita sendiri nih, Oke. Deis tuh pernah nggak sih kayak berkecimpung di hal itu atau berpengalaman di hal itu? Gitu? Gini ya, untuk langsung berkecimpung di dunia itu belum pernah, tapi kayaknya saya punya keinginan untuk berkecimpung gitu di dunia. Amin. Iya. Iya. Karena saya secara pribadi gitu kan belum pernah yang terjun di dunia kerja yang secara struktural jelas begitu, belum pernah. Tapi kalau mungkin kayak Mas Han tadi mengajar atau kayak Mbak Rika yang ngajar les gitu, nah itu saya udah pernah. Tapi dan di situ belum pernah ada yang namanya analisis jabatan gitu. Itu sih dari saya. Semangat ya. Iya, sama-sama. Kalian juga semangat, kita bakalan jadi HRD ya. Nah, kita bakalan jadi HRD guys. Oke. Udah. Nah, begitu guys podcast kita pada siang kali ini, pembahasan yang sangat menarik gitu, tentunya dengan gestar yang cukup lihai dalam menjelaskan materi kita pada siang kali ini. Mungkin kita bakalan ketemu di kesempatan selanjutnya. Untuk sesi pada siang kali ini kita sudahi sampai di sini. See you. Dadah. Dadah. Bermanfaat. Kita nggak dikasih minum deh. Aku dong. Aduh ya Allah. We're beautiful like diamonds in the sky.